Di kota Baghdad yang makmur dan harum oleh rempah-rempah dari timur, hidup seorang lelaki yang tak asing bagi siapapun. Abu Nawas, sang pujangga gila yang lebih bijak dari 1000 ulama jika sedang waras, dan lebih gila dari 1000 badut jika sedang berpikir. Hari itu, pasar Baghdad riuh oleh suara pedagang, kuda, dan lonceng unta. Orang-orang menawar harga kurma, madu, kain sutra, hingga rempah-rempah. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma dengan wajah menatapkan perak di tangannya yang tinggal 3 keping saja. Ia menghela napas panjang seperti orang yang baru kehilangan separuh harapan hidupnya. 3 ken saja, padahal kalau semua yang berhutang padaku ingat membayar, aku bisa beli 1 kambing, bukan cuma lihat bayangannya di pasar. Sebuah angin panas gurun berhembus pelan, seolah menertawakan nasibnya. Lalu ia tersenyum kecil, mengelus janggutnya yang mulai memutih. Aku tahu 1 orang yang perlu diingatkan. Si pelupa yang tidak pernah lupa makan, Hasan bin Karim. Hasan bin Karim adalah sahabat lama Abu Nawas. Mereka dulu sama-sama miskin, sama-sama pandai berbohong demi sepotong roti, dan sama-sama pernah ditangkap penjaga istana karena menyamar jadi ulama. Tapi setelah menikah dengan putri seorang pedagang, Hasan jadi lebih gemuk, lebih malas, dan lebih pelupa, terutama soal hutang. Suatu sore, Abu Nawas melihat Hasan di pasar membeli madu dan kurma kering. Hasan mengenakan jubah sutra baru dan serban wangi. Abu Nawas berdiri di kejauhan sambil mengelus janggutnya. Yang bisa beli madu, pasti sudah lunas hutangnya. Tapi mengapa tidak melunasi pada temannya yang dulu menolongnya saat lapar? Abu Nawas tersenyum licik. Ia tahu, menagih hutang dengan marah hanya akan membuat orang pura-pura lupa. Tapi kalau menagih dengan akal, orang akan membayar sambil tertawa malu. Malam itu, di rumah kecilnya yang berdinding tanah liat, Abu Nawas menyalakan pelita dan menulis sesuatu di selembar kertas besar. Tulisan itu berbunyi, "Dengan ini aku, Hasan bin Karim, telah membayar seluruh hutangku kepada Abu Nawas dengan sepenuh hati dan ikhlas tanpa paksaan." Abu Nawas tersenyum puas, meniup tinta agar kering, lalu melipat kertas itu. Ia juga menyiapkan 1 benda kecil, cermin bundar yang ia dapat dari pedagang Persia. Besok pagi, Baghdad akan menyaksikan bagaimana surat bisa menagih hutang lebih cepat dari mulut. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan ke rumah Hasan dengan langkah ringan. Di sepanjang jalan, ia sempat berhenti di warung teh dan berkata pada pemilik warung, "Kalau nanti Hasan datang kemari, siapkan teh manis 2 cangkir. Aku ingin melihat bagaimana wajah orang yang sudah membayar hutang tapi belum sadar." Sesampainya di rumah Hasan, Abu Nawas mengetuk pintu sambil bersenandung. Orang yang bahagia bukanlah yang kaya, tapi yang tidak punya hutang pada sahabatnya. Hasan membuka pintu dengan wajah gembira. "Abu Nawas, sudah lama sekali. Masuklah, aku sedang menikmati madu dan roti hangat." Abu Nawas tersenyum ramah, duduk, dan menatap sahabatnya itu. "Hasan, aku datang bukan untuk menagih hutangmu." Hasan tersenyum lega. "Syukurlah, aku kira kau datang untuk itu. Hehehe. Justru aku ingin memberi hadiah kepadamu," kata Abu Nawas dengan nada serius. "Hadiah?" Hasan terkejut. "Untukku?" Abu Nawas mengangguk. "Benar, tapi sebelum ku berikan, ada 1 syarat kecil. Kau harus menandatangani surat ini." Hasan membaca kertas itu dengan alis terangkat. "Ini surat bahwa aku sudah membayar hutang padamu." "Betul," jawab Abu Nawas. "Kau tanda tangani saja. Anggap ini simbol kejujuran dan persahabatan kita." Hasan, yang agak malas berpikir panjang,
akhirnya menandatangani surat itu sambil tertawa. Baiklah, kalau ini bisa membuatmu senang, aku tanda tangan. Abu Nawas pun menyerahkan hadiah, cermin kecil. Hasan menatapnya bingung. Ini, cermin, untuk apa? Supaya kau bisa melihat wajah orang yang paling pandai menipu dirinya sendiri. Hasan diam sejenak, lalu wajahnya berubah merah. Abu Nawas, apa maksudmu? Maksudku sederhana, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Sekarang aku punya bukti bahwa kau sudah mengaku membayar hutangmu. Jadi kalau aku ke hakim, tentu mereka akan percaya aku. Hasan terpana. Tapi aku belum membayar. Nah, itulah gunanya cermin. Supaya kau sadar siapa yang sedang membohongi dirinya sendiri. Keesokan paginya, Hasan panik. Ia takut Abu Nawas sungguhan membawa surat itu ke hakim. Maka ia pergi ke istana untuk mencari perlindungan kepada wazir, menteri raja, yang juga kenalan keluarganya. Wazir membaca surat itu dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Abu Nawas memang luar biasa. Ia menagih hutang tanpa bicara soal hutang. Hebat. Hasan mengerutkan kening. Tapi, Tuan Wazir, ini bisa jadi masalah. Jika Abu Nawas membawa surat ini ke pengadilan, aku bisa dianggap pembohong. Kau memang pembohong, kata wazir tenang. Dan karena itu kau pantas dipermainkan. Wazir menepuk pundaknya. Pergilah dan bayar hutangmu. Itu lebih murah daripada kehilangan kehormatanmu. Dengan wajah merah padam, Hasan membawa sekantong uang dan datang ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ambillah ini. Semua hutangku lengkap. Tapi tolong jangan bawa surat itu ke hakim. Abu Nawas tertawa. Wah, cepat sekali kau membayar, Hasan. Biasanya orang baru membayar setelah diancam cambuk. Aku tidak mau jadi bahan tertawaan di Baghdad, jawab Hasan dengan jujur. Abu Nawas pun menyobek surat itu di depan matanya. Tenanglah, aku tidak akan mempermalukanmu. Tapi ingat, hutang bukan hanya tentang uang, melainkan tentang harga diri dan kejujuran. Hasan menunduk, lalu berkata, Engkau benar, wahai Abu Nawas. Aku malu sekali. Kau mengajariku dengan cara yang tak pernah kupikirkan. Abu Nawas menepuk bahunya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang aku bisa beli kambing, dan kau bisa bercermin tanpa takut melihat penipu di dalamnya. Kabar tentang surat hutang Hasan menyebar di pasar Baghdad. Para pedagang menertawakan kisah itu. Seorang penjual roti berseru, Hei, kalau ada yang berhutang padaku, aku akan minta Abu Nawas menulis suratnya juga. Orang-orang tertawa, dan Hasan pun hanya bisa tersenyum malu. Namun sejak hari itu, ia terkenal sebagai orang paling tepat waktu membayar hutang di Baghdad. Suatu hari, raja mendengar kisah itu dan memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku dengar kau membuat orang membayar hutang dengan surat palsu. Bukankah itu tipu muslihat? Abu Nawas menjawab sambil menunduk hormat. Benar, tuanku, tapi tipu daya itu halal, sebab hasilnya bukan penipuan, melainkan kejujuran. Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Sungguh, kalau semua orang menagih hutang sepertimu, takkan ada yang berani menunda. Beberapa hari kemudian, Hasan datang lagi ke rumah Abu Nawas dengan membawa hadiah seekor ayam panggang. Abu Nawas, terimalah ini sebagai tanda terima kasih. Kau telah menegurku tanpa marah, membuatku tertawa sambil belajar. Abu Nawas menerima dengan senyum lebar. Bagus. Lain kali kalau kau berhutang lagi, aku tidak perlu menulis surat. Cukup aku berikan cermin ini lagi. Hasan tertawa. Tidak perlu. Aku sudah punya cermin di rumah.
dan setiap kali aku bercermin, aku teringat hutangku padamu. Abu Nawas tersenyum bijak, menatap langit Baghdad yang memerah senja. Cermin itu bukan untuk wajah, Hasan, tapi untuk hati. Kalau hatimu jujur, cermin takkan menipu. Tapi kalau hatimu culas, cermin akan memperlihatkan wajah orang lain.